Ya, ribuan buruh di sejumlah kota besar di Indonesia juga menggelar unjuk rasa. Di Kabupaten Subang, buruh memprotes keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten yang memutuskan tidak ada kenaikan upah buruh pada tahun 2022. Unjuk rasa ribuan buruh dari berbagai serikat buruh digelar di depan kantor Disnaker Trans Subang Rabu kemarin. Masa memprotes kenaikan keputusan Dewan Pengupahan Kabupaten Subang yang tidak menaikkan UMK pada tahun 2022. Padahal buruh menuntut kenaikan UMK tahun depan minimal sebesar 10% dari upah tahun ini, yaitu 3 juta rupiah. Masa berharap Bupati Subang tak menandatangani hasil rapat Dewan Pengupahan. Jika tetap ditandatangani, buruh mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Ya, aksi buruh juga digelar dengan memblokir jalan di depan gedung Gubernur Jawa Tengah, yaitu Jalan Pahlawan Semarang pada Rabu sore. Dalam aksinya, para buruh menuntut gubernur segera mengesahkan kenaikan UMK 2022 sebesar 16%. Besaran kenaikan upah tersebut berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan yang menetapkan UMP Jawa Tengah sebesar 1.800.000 dan dianggap sebagai upah terendah di Indonesia. Masa menuntut akan mogok kerja jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Sementara itu, pemirsa, di Bandung, Jawa Barat, ribuan buruh menggelar aksi di depan gedung pemerintah Jawa Barat menuntut penghapusan PP 36 nomor 2020 tahun 2021. Sebelumnya, ribuan buruh ini juga menggelar long march dari Tol Paster menuju Gedung Sate. Dalam aksinya, ribuan buruh menolak kebijakan pemerintah yang hanya menaikkan UMP di 16 daerah saja, sedangkan 11 daerah lainnya tidak mendapatkan kenaikan UMP karena pendapatan per kapita daerah dianggap kecil. Masa aksi mengancam mogok kerja jika tuntutan mereka tak dipenuhi. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Bapak Heber Simbolon, Sekjen Entrepreneur Indonesia terkait kenaikan UMP 2022, dan juga tadi tersambung melalui Zoom ada Ibu Dian Septi Trisnanti, Ketua FSBPI. Saya mau ke Pak Heber terlebih dahulu tadi menanggapi yang disampaikan Bu Dian sebelum kita break tadi mengenai kenaikan UMP yang diharapkan oleh para buruh yaitu 16%. Padahal kondisi pengusaha saat ini tentu saja sedang bangkit juga mengatasi kesulitan ekonomi melawan pandemi. Bagaimana Pak Heber menanggapi ini? Ya, terima kasih Mbak Irma. Jadi kepada saudara-saudara dari SP, coba kita tenang berpikir bahwa situasi saat ini sangat tidak memungkinkan untuk menaikkan apalagi sejumlah itu. Bertahan dalam kondisi pahit begini pun pengusaha itu sudah luar biasa. Di sisi lain pengusaha yang sektor yang lebih menderita, misalnya pariwisata, hiburan gitu, itu kan mereka sektor yang paling duluan dulu mengalami pahitnya COVID. Nanti dia akan terakhir juga. Nah, sampai sekarang memang ada sektor yang bangkit, mulai bangkit. Misalnya lem tadi, logam, tapi itu tidak menjadi sebuah representasi bagi usaha sektor lainnya. Ada beberapa sektor. Nah, kebutuhan hidup kan sudah dihitung, aturan sudah ada di PP 36. Lalu kalau kalian minta juga demo ini begini, kan kita tidak menjaga kondusifnya iklim investasi seperti yang digalakkan pemerintah saat ini. Kalau terus ribut begini, demo, mogok, lalu investor kita akan kabur ke luar negeri, pindah ke luar negeri. Kita akan dapat apa lagi? Ya, kita akan sama-sama rugi. Oleh karena itu saya harap kita berpikir tenang, kita bisa menjalani ini, PP ini kita harus penuhi, harus patuhi. Begitu, Baik. Bu Irma. Baik, Bu Dian, tadi disebutkan bahwa ketika terjadi tadi mungkin polemik gitu antara kenaikan UMP yang terjadi, begitu justru ini bisa merugikan iklim usaha yang ada di Indonesia, investasi bisa kabur begitu. Nah, bagaimana sebenarnya Bu Dian melihat hal ini ketika memang pengusaha saat ini juga sedang bangkit melawan dampak dari pandemi itu sendiri? Ya, sebenarnya apa yang kemudian kami rasakan sebagai kaum buruh itu juga merupakan kekecewaan yang bertumpuk dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Misalkan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran oleh perusahaan terkait dengan upah, terkait dengan lembur yang tidak dibayar, yang itu tidak pernah ada penegakan hukumnya. Padahal itu terjadi belasan tahun gitu. Pengawas ketenagakerjaan itu tidak melakukan penegakan hukum dan tidak ada efek jera. Dan pelanggaran itu terus terjadi. Sehingga kemudian kami merasa kemudian tidak diperlakukan dengan adil gitu. Ketika kemudian kami melakukan demonstrasi, melakukan mogok nasional gitu, kami dibilang itu mengganggu
stabilitas ekonomi gitu. Tetapi ketika kemudian dari pihak perusahaan melakukan pelanggaran, tidak ada efek jerah bagi perusahaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, negara harus melakukan intervensi. Makanya kemudian kami menuntut kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perpres UMP 2022. Itu pertama. Terus yang kedua, sita harta koruptor untuk kemudian menalangi gaji atau upah gaji kaum buruh gitu. Dan ketiga, kurangi gaji pejabat. Kita bisa melihat bagaimana kemudian pejabat bisa naik upah gitu ya. Perbandingannya sangat jauh dengan kami, misalnya jelata gitu. Nah, lalu kemudian ketika ada penyesuaian upah bagi pengusaha, itu tidak ada apa yang disebut dengan pembuktian secara keuangan bahwa memang merugi gitu. Kita tahu bahwa ini semua dirasakan oleh kita semua, tetapi dalam 2 tahun pandemi ini, bagaimana dengan keuntungan-keuntungan sebelumnya? Syarat penangguhan upah saja itu mensyaratkan laporan keuangan dan transparansi keuangan tidak langsung kemudian boleh mengurangi upah. Lalu sebelumnya ada upah padat karya, upah khusus padat karya yang membolehkan teman-teman padat karya itu upahnya dikurangi gitu. Nah, perlakuan semacam ini yang bagi kami diskriminatif itu yang kemudian membuat kami itu kecewa gitu. Apakah kemudian negara menganggap kami ini adalah anak tiri gitu. Kalau kami adalah aset negara yang kemudian kami adalah roda ekonomi bagi negara, perlakukanlah kami dengan baik gitu. Bahkan ketika ada BSU, ketika ada bansos, itu pun berujung dengan korupsi gitu. Ya, nah, ini terjadi di masa pandemi, di masa situasi sulit. Dan kepada pihak perusahaan, kalau memang kemudian tadi disampaikan bahwa kemudian dijanjikan bahwa teman-teman perusahaan akan menaati hukum yang berlaku, bla bla bla. Bagi kami itu seperti basi gitu, karena kami merasakan bagaimana kami itu dilanggar dan pembiaran itu terus terjadi. Baik. Kemudian ketika tadi usulan dari para buruh terkait dengan kenaikan UMP yang diharapkan untuk skala nasional 16% tidak diikuti oleh pemerintah, apa yang akan dilakukan para buruh? Kemarin kami melakukan aksi bersama Gerakan Buruh dan Rakyat itu di depan Kementerian Ketenagakerjaan. Sayang sekali Ibu Ida Fauzia enggan untuk bertemu dengan kami, tetapi justru banyak muncul di media televisi, banyak muncul di media sosial, melakukan statement-statement di media, tapi tidak mau menemui kami. Padahal kami mendatangi beliau untuk kemudian mengkonfirmasi dan kami ingin beliau menemui kami, gitu. Menemui kami yang katanya adalah anak-anaknya, gitu kan? Yeah. Kan pemerintah selalu bilang begitu, anggaplah kami sebagai orang tua, gitu. Tapi ketika ditemui tidak mau. Nah ini kita minta kepada Ibu Ida Fauzia ketika kami temui lagi harusnya hadir. Dan kalau kemudian kami tidak didengarkan, kami disingkirkan dalam prosedur penentuan upah, ketika Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan kami tidak dihiraukan, ketika Undang-Undang Cipta Kerja masih di GR tapi pelaksanaannya terus dilakukan tanpa menunggu proses hukum selesai gitu. Nah, artinya kami tidak dihargai suaranya, maka kemudian sah ketika kemudian teman-teman melakukan pemogokan ataupun aksi demonstrasi. Baik, Pak Heber, mungkin singkat saja terkait aksi pemogokan mungkin bisa ditanggapi bagaimana nanti respon dari para pengusaha? Ya, saya mungkin langsung himbauan aja Bu Irma. Ya. Tadi yang dikatakan saudari dari SP bahwa buruh memang anaknya pemerintah, sama pengusaha juga anaknya pemerintah. Oleh karenanya nggak usah monggok, kita sama-sama anak bangsa, kita harus bergandeng tangan membangun negeri yang sekarang ini ekonomi kita carut-marut ini. Kami tidak juga memberikan hal-hal yang tidak fair terhadap karyawan. Jika ada temuan di masyarakat, di pabrik atau di tempat kalian bekerja, ada pelanggaran-pelanggaran yang kami mungkin tidak tahu di pusat, adukan. Kan ada pengawas di Sudin Tenaga Kerja, laporkan aja, atau bisa ditembuskan juga ke Kadin Indonesia, atau kemana tempat perusahaan itu berkumpul atau berorganisasi. Demo bukanlah jalan keluar, demo malah akan merugikan kita. Harapan saya, ayo kita kompak, kita sama-sama membangun negeri ini. Kita mampu, buktinya adalah COVID kita bisa lewati. Oleh karenanya, saya berharap teman-teman buruh tetap optimis, kita jalani kehidupan ini bersama-sama, maju bersama, Garuda Pancasila Merah Putih, merdeka! Ya, merdeka, itu berarti artinya para pengusaha kita minta ini... kepada Bapak Presiden Jokowi untuk kemudian melakukan intervensi. Baik, kita tentu saja tunggu nih, para pengusaha ini sudah siap ya mengikuti peraturan yang ada ketika memang UMP naik sebesar 1,09%, artinya semua pengusaha harus mengikuti aturan dan tidak ada tadi penangguhan upah minimum, kemudian... Baik, terima kasih Bapak Heber Simbolon, Sekjen Entrepreneur Indonesia, dan juga tadi ada Mbak Dian Septi Trisnanti, Ketua FSBPI yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Terima kasih, selamat sore Mbak Dian dan selamat sore Pak Heber. Terima kasih Bu Irma. Salam sehat selalu. Sehat Baik, selalu. pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.